Nah, kalau pengalaman saya menggunakan Sensei Suru ini adalah sesuatu yang baru karena di dalamnya sangat moist ya, sangat lembab. Jadi di dalamnya itu sudah hydrating dan juga moisturizing. Apa itu mengenai hydrating dan moisturizing nanti kita cerita. Oke. Nah, yang saya rasakan satu bahwa kalau kulit saya itu termasuk yang sensitif, jadi kalau misalnya dia tidak cocok dengan satu produk atau nanti ada namanya istilahnya purging atau breakout, itu pasti akan terjadi gitu. Nah, di Sensei Suru ini sejauh ini aman-aman saja, jadi bisa kita pahami bahwa salah satu patennya itu adalah histamine inhibition atau menghambat dari produksi histamin itu memang bekerja gitu. Jadi histamin itu mencegah terjadinya reaksi alergi. Nah, kalau reaksi alergi pada kulit itu macam-macam nanti jadinya. Ada yang orang yang kemerahan, kemudian ada yang purging. Purging itu kalau bahasa awamnya apa ya? Beruntusan. Kemudian sampai ada juga yang breakout. Breakout itu dia terjadi memang jerawat beneran gitu karena satu produk itu. Nah, jadi kalau di kulit saya sejauh ini aman-aman saja, sangat lembab. Makanya nanti untuk pada beberapa kasus kita perlu caution, perlu kehati-hatian, terutama pada kulit-kulit yang misalnya sedang mengalami jerawat aktif. Nanti kita akan bicara dan hari ini kita akan bawain santai karena ini pertama kali dan ini adalah suatu produk yang baru, yang bagus sekali. Kemudian saya selama ini sudah mempelajari bahwa dengan yang menggunakan teknologi nanopeptide untuk regenerating serum, untuk serum anti-aging, Sensei Suru adalah yang pertama di dunia. Sementara yang lainnya itu masih dalam bentuk moisturizer, kemudian dia masih dalam bentuk single active ingredient. Jadi ada beberapa produk-produk Amerika, tentunya yang high-end, di dalamnya hanya satu, misalnya kolagen nanopeptide, hanya itu. Sementara di Sensei Suru ini, wah banyak sekali. Kalau bahan aktifnya aja itu sudah lebih dari 55, itu tidak termasuk dari asam aminonya sendiri. Nah, itu bagus banget. Kemudian saya kemarin juga lihat bahwa ini juga isinya selain mencerahkan, melembabkannya dia lengkap ya, karena dia ada hydrating, ada moisturizing, nanti kita jelasin. Kemudian dia di dalamnya juga ada nih, kalau cewek-cewek pada tahu nih biasanya AHA, BHA. Nah, kebetulan di dalamnya Sensei Suru ini ada AHA, alpha hydroxy acid, yang fungsinya untuk sebagai eksfoliator. Jadi dia menghaluskan, mengangkat sel kulit mati. Ya, selain jadi ibaratnya kalau kita perumpamakan nih di dalam Sensei Suru ini di situ bekerja ada yang sifatnya langsung terhadap proses itu sendiri. Misalnya dia meregenerasi sel dengan cara meregenerasi sel misalnya dari merin plasentanya, kemudian dia memperbaiki di selnya. Nah, di permukaan selnya ada eksfoliator. Eksfoliatornya itu adalah salah satunya AHA. Di dalam kandungan Sensei Suru ini ada namanya citric acid yang merupakan salah satu alpha hydroxy acid gitu. Nah, nanti kita cerita. Seperti itu Mas Angga. Mantap. Siap. Nah, itu teman-teman mungkin sedikit sharing dari Dokter Kiki yang udah cobain juga. Mungkin teman-teman yang lain juga beberapa mungkin ada yang ngerasain langsung perubahan atau apa, cuman mungkin belum bisa ngejelasin yang kayak gimana. Ini mungkin sama sih harusnya ya Dok ya, sama Dokter Kiki juga. Sama harus kalau Dokter Kiki jelasinnya kan kita pakai bahasa lebih profesional ya Dok ya, bahasa yang ilmiah. Nah, mantap. Oke. Ini pada bilang tolak tua balik muda. Oke, Ciriana. Mantap. Nanti kita bikin kampanye menolak tua. Iya. Terus saya mau cerita satu, ini mungkin sebelum kita opening, saya mau cerita satu. Kadang-kadang kenapa sih pentingnya bukan menolak tua? Ya, bukan menolak tua. Saya pernah mendapatkan apa namanya ya? Saya mungkin orang menganggapnya sebagai
ejekan atau hinaan, tapi buat saya itu komplimen. Komplimen. Jadi dia sebut begini, kamu kalau pakai barang tidak branded pun, bahkan barang ibarat kata yang ada di pasaran pun kelihatan mahal. Dia bilang, waduh, saya nggak kebetulan tidak penggemar branded, dan saya menurut saya itu masih jauh di jangkauan saya, karena masih banyak hal yang lebih penting lagi saya sebutkan. Kenapa begitu? Saya sebutkan. Dia bilang, karena kamu kulitnya terjaga. Gitu. Nah, jadi kalau memang ditanya, dokter kulitnya bagus ya, memang saya sudah lama merawat kulit, karena itu tadi salah satunya, ternyata value dari sesuatu itu yang melekat pada badan kita, itu juga akan terangkat nilainya dengan kesehatan tubuh kita. Nah, kesehatan yang paling kelihatan yang paling terlihat pada kesan pertama orang itu adalah dari luar, kan, tampilan luar. Kita tidak munafik lah, pasti dari tampilan luar, walaupun itu hanya kulit, dalamnya pasti isinya berbeda-beda. Nah, jadi menurut saya, jadi investasi untuk merawat kulit itu sebenarnya sangat baik, sangat baik. Jadi jangan sampai nanti kita misalnya seseorang yang mungkin secara sosial kehidupannya memang sangat baik gitu. Cuman karena kulitnya, tampilan luarnya tidak terawat, jadi dia mendapat underestimate dari orang lain gitu. Jadi misalnya, kalau ditanya salah satunya keuntungannya atau benefitnya merawat kulit di situ. Oke, Mas Angga, kita bisa mulai. Nanti terlalu panjang ceritanya. Apa-apa, Dok. Hari ini santai kan. Pada mau malam mingguan kayaknya. Enggak, itu dari situ yang cuman saya tarik satu. Selama ini kita salah, teman-teman. Selama ini kita selalu mikirnya cewek doang yang butuh skincare. Saya juga mikir gitu soalnya, makanya saya ya kayak bisa dilihat ya, saya juga enggak bagus-bagus amat, kulitnya biasa aja. Ternyata cowok juga butuh ya, Dok ya. Iya, butuh. Jadi sampai saat ini kalau di sekolah-sekolah kedinasan itu tampilan luar sangat penting. Misalnya yang mau masuk akademi kepolisian, kemudian sekolah-sekolah kedinasan yang lain, itu tampilan kulit jadi salah satu penilaian penting. Gitu. Jadi bukan hanya karena menolak tua, tetapi memang untuk menunjang aktivitas kita sehari-hari. Ya, sebelumnya saya memperkenalkan dulu. Selamat siang, Bapak, Ibu, teman-teman semua yang ada di Zoom maupun yang ada di Facebook Live. Nama saya Dr. Suprisya Gianmars, atau lebih akrabnya disapa dengan Dr. Kiki. Oke, kemudian saya juga member dari AFC. Oke, baik, kita mulai. Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa di umur 30 tahun sudah terjadi tanda-tanda penuaan yang paling besar tampak di bagian wajah. Jadi biasanya kan kalau secara alamiahnya mungkin memasuki usia 40 baru sel-sel itu kehilangan kehilangan kemampuan daya hidupnya dibandingkan dengan sel yang lebih muda. Tapi penelitian saat ini mengungkapkan bahwa di bawah umur 30 pun sudah terjadi tanda-tanda penuaan yang kita sebut early aging. Banyak sekali nanti yang menjadi tanda-tanda menjadi penyebab terjadinya penuaan dini pada usia di bawah usia 30 tahun. Oke, next slide, Mas Angga. Oke, nah beberapa katanya kalau kulit perempuan usia 30-an perlu perawatan lebih gitu. Tapi sebenarnya bukan hanya perempuan, pada pria juga. Kenapa sih kita perlu merawat kulit itu? Karena satu, kalau dia sudah mengalami penuaan, banyak sekali yang bisa terjadi. Oke, kalau mungkin Anda tidak peduli dengan kerutan, Anda tidak peduli dengan noda hitam, bagaimana dengan yang lebih ganas? Misalnya kanker kulit, ya. Nah, jadi semua itu bisa kita cegah dengan merawat kulit sejak dini. Nah, contohnya saja bahwa yang paling simpel menggunakan sunblock, ya, menggunakan sunblock atau tabir surya itu melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Kalau paparan sinar matahari itu nanti kita bicara mengenai sinar UV dan UVA dan UVB, itu sampai merusak kulit, itu sampai bisa menyebabkan sel bermutasi kepada yang lebih ganas. Oke,
Jadi mungkin mulai saat ini kita bisa mengubah mindset bahwa kenapa saya harus merawat kulit sejak dini, bukan lagi hanya untuk terlihat lebih menarik, bebas kerutan, bukan hanya itu. Ya, kita mencegah yang lebih kemungkinan yang lebih buruk, ya. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat-sehat selalu. Ya. Nah, kemudian di artikel juga, beberapa artikel juga dituliskan bahwa masa usia 30, kemudian diketahui wanita mengalami penuaan, ya. Banyak nanti yang menyebabkan, mulai dari kulit itu kering sendiri, kemudian berkeriput, kemudian banyak lagi. Selain dari, misalnya sehari-hari kita sudah terpapar dengan polusi, ya. Nah, kemudian kalau di Indonesia sendiri tingkat polusi kita itu lumayan tinggi. Kemudian juga paparan sinar mataharinya juga, kita daerah tropis yang radiasi sinar UV-nya itu konstan sepanjang hari, ya. Nah, kemudian saat ini ya dunia kecantikan, terutama untuk anti aging, menurut saya adalah termasuk industri yang tidak terpengaruh dengan tidak terlalu terpengaruh dengan kondisi pandemi yang ada saat ini. Jadi artinya apa? Kebutuhan kulit sehat, kulit terawat oleh orang-orang itu menjadi salah satu kebutuhan yang penting di samping kebutuhan kesehatan, sandang dan pangan, seperti itu. Oke, next slide Mas Angga. Nah, apa aja sih faktor-faktor yang memicu penuaan dini pada kulit, ya? Nah, yang pertama itu terpapar sinar UV, ya, dari matahari. Ada anggapan seperti ini, bahwa saya di rumah saja gitu, saya tidak pernah keluar rumah, jadi saya tidak membutuhkan misalnya pelindung tabir surya atau sunblock, ya. Jadi anggapan ini salah, ya. Anggapan ini salah karena apa? Yang pertama itu, sinar UV itu terdiri dari 3 sebenarnya, ada UVA, UVB, dan UVC. Cuman UVC ini lebih pada umumnya tidak sampai mencapai bumi karena sudah di permukaan bumi karena sudah difilter oleh ozon. Nah, oke, kita concernnya ke UVA dan UVB. Jadi kalau misalnya teman-teman itu kan sering lihat tuh sunblock, atau bapak-bapak di rumah sering melihat istrinya, ada sunblock, terus ada si UV filter gitu, UVA dan UVB. Nah, jadi UVA ini dia merusak jaringan kulit itu sampai ke lapisan kulit, ke lapisan dalam, yaitu lapisan dermis. Jadi dia akan merusak kolagen dan elastin, sehingga kulit itu menjadi kendur, kemudian berkerut. Nah, itu karena kerusakan kolagen dan elastin pada kulit, yang salah satunya disebabkan oleh sinar UVA. Ya, nah kemudian, nah ini yang saya sebutkan tadi, bahwa kalau misalnya kita beranggapan bahwa saya ini lebih banyak indoor. Nah, sinar UVA, ya khusus UVA ini nilainya itu konstan sepanjang hari. Dari terbitnya matahari sampai dengan tenggelamnya matahari, nilainya konstan. Dan satu lagi, dia bisa menembus kaca. Ya, kemudian jika di rumah kita memiliki kaca, kemudian dia kan sifatnya radiasi tuh, ya. Jadi dia memancar kemana-mana. Jadi sebaiknya walaupun kita memang ada di rumah, ya, penggunaan UV filter atau penggunaan sunblock itu sebaiknya dipakai, ya. Nah, nanti kita mengenai SPF-nya atau sun protection factor-nya, kekuatannya perlindungan terhadap matahari itu bisa bervariasi. Nah, bisa kita mulai, misalnya kalau hanya di rumah saja mungkin 20 bisa, jadi 20 sampai 30 SPF-nya bisa kita pakai. Kalau kita sudah ada di luar rumah, kita membutuhkan SPF atau daya perlindungan terhadap sinar UV yang lebih kuat lagi, dan kemudian kita juga membutuhkan pengulangan, ya. Jadi di luar rumah jangan anggap begitu, oh ya saya mau keluar rumah nih pakai sunblock yang SPF 50, ini bakal pergi jam 10 pagi, ini bakal ngelindungin sampai apa namanya itu sampai sore. Tidak begitu, ya. Nah, rata-rata meningkat, ya. Jadi kalau misalnya kita mengikuti yang ada di literatur, nanti kerjaan kita setiap beberapa menit sekali
melakukan reapply atau mengoles sunblock kembali. Jadi sebenarnya kita bisa mengakalinya. Misalnya udah dipakai jam 10, kemudian bagi yang muslim jam 1 nanti berwudu, kemudian bisa di reapply kembali. Kemudian selain dari sunblock, UV filter lain yang bisa kita pakai ada topi, ada payung seperti itu. Nah, jadi UVA itu menyebabkan kerusakan pada sel jaringan ikat kulit, yaitu kolagen dan elastin. Nah, ini yang sering kita sebut aging, ya, aging, ya, dia menyebabkan penuaan. Kemudian kalau UVB dia itu hanya mencapai lapisan permukaan, kemudian dia merangsang produksi melanin atau sel penghasil sel kulit gelap yang lebih banyak. Jadi kulit menjadi gelap, kemudian kalau terakumulasi dia bisa menjadi flek-flek atau noda-noda hitam di wajah. Ya, jadi di sini saya mau tekankan sekali lagi bahwa sunblock itu penting. Nah, kemudian tadi saya melihat menjelaskan sunblock, perbedaan sunblock dan sunscreen itu apa gitu. Nah, kalau sunblock itu dia bersifat fisikal, ya, jadi dia memang melindungi, membuat lapisan pelindung di atas kulit kita. Jadi sunblock itu sekarang banyak sekali. Ada yang berwarna, ada yang kita bisa pilih dengan warna kulit kita gitu. Nah, kemudian kalau sunscreen itu dia bersifat kimiawi, maksudnya reaksinya itu bersifat kemis ya, bersifat chemical. Jadi dia mengubah, jadi sinar matahari diserap, kemudian sampai di kulit dan dia akan mengkonvertnya, ya, sehingga tidak terserap, sehingga sinar UV tidak terserap oleh kulit. Cuman kalau sekarang sini banyak sekali ditanya yang mana sih yang dianjurkan, banyak dermatologian faktor pemicu dari faktor pemicu penuaan dini pada kulit itu ada dipicu juga oleh stres. Jadi peningkatan hormon kortisol di dalam tubuh kita. Nggak usah jauh-jauh, misalnya jangankan sampai stres, kita kurang tidur saja, kita bergadang saja, itu produksi minyak di kulit kita menjadi kacau, metabolisme. Memang kita harus menghindari stres ini. Ya, setiap orang pasti punya cara sendiri, pasti punya pengalaman sendiri. Kemudian faktor pemicu penuaan dini pada kulit selanjutnya itu adalah penggunaan kosmetik yang berlebihan atau tidak cocok. Nah, jadi bagian misalnya yang pertama, kalau dia memang menggunakan bahan yang tidak aman untuk kulit, kemudian ataukah dia memang bahan yang aman untuk kulit tetapi untuk penggunaan jangka pendek, ya, bukan untuk penggunaan jangka panjang. Nah, penggunaan jangka pendek itu biasanya bersifat sebagai obat atau kita sebutnya cosmeceutical. Jadi dia bersifat hanya untuk penggunaan jangka pendek, hanya kebutuhan tertentu saja sesuai dengan kondisi kulitnya, bukan untuk yang lebih kuat pun. Oke. Kemudian juga satu lagi yang paling sering itu adalah kita menggunakan skincare yang tidak sesuai dengan kondisi wajah kita. Jadi misalnya kalau wajah kita jerawatan, kemudian kita pengen dicerahkan gitu. Nah, sebenarnya sebaiknya diatasin dulu jerawatnya. Nanti secara perlahan seiring dengan penyembuhan jerawat itu sendiri, ya, dengan kondisi jerawat aktif. Jadi seiring dengan pelan mencerahkan kulit. Sering sekali lupa atau sering dia tidak dianggap penting adalah proses cleansing atau pembersihan adalah proses yang fundamental, ya, proses yang paling dasar. Jadi kotoran di wajah kita, baik kotoran, sisa make up. Halo, suara putus.
Halo Mas Angga, putus ya? Halo Mas Angga? Enggak, Dok. Aman. Enggak ya? Aman ya? Oke. Oke. Aman, Dok. Oke. Nah, jadi kotoran di wajah kita, ya. Jadi wajah kita. Nah, itu terus untuk mendapatkan kulit yang sehat. Jadi untuk mendapatkan kulit yang sehat sebaiknya dilakukan double cleansing, ya. Double cleansing itu metode pembersihan 2 tahap, ya. Jadi kalau misalnya saat ini banyak yang ada di pasaran removernya, misalnya apa namanya, removernya itu cuma 1 gitu. Oh ya, ini makeup remover. Kalau saya sih masih ke menganut prinsip konvensional bahwa tetap harus dibersihkan oleh satu pembersih yang dapat mengangkat kotoran, sisa minyak, kemudian sisa kosmetik ataupun dan debu lainnya, yang satu yang pembersih yang larut dalam, yang dapat mengangkat kotoran yang larut dalam minyak. Kemudian hanya oil based cleanser dan ada water based cleanser, ya. Oil based cleanser itu misalnya ada cleansing oil, ada susu pembersih. Kemudian nanti dari water based cleansernya itu banyak sekali. Nah, yang pilihlah yang gentle di kulit kita. Yang gentle di kulit kita itu adalah yang tidak mengangkat seluruh lapisan minyak atau moisturizer alami atau natural moisturizing factor atau faktor pelembab alami yang ada di atas permukaan kulit. Jadi membersihkan wajah dengan sabun untuk tubuh itu tidak tepat, ya. Jadi karena kalau dia sifat baik itu dari mikrobiom atau flora normal yang ada di kulit wajah, kemudian di kulit tubuh itu sedikit berbeda. Ya, jadi pastikan bahwa pembersih yang kita gunakan juga bersifat gentle atau lembut. Oke. Kemudian yang terakhir itu faktor pemicu penuaan pada kulit seperti yang saya sebutkan di awal tadi adalah terpapar polusi. Ya, polusi ini jadi nanti bisa menyebabkan menghasilkan radikal bebas yang sifatnya merusak pada sel kulit. Oke. Ya, next slide Mas Angga. Nah, jadi penuaan dini pada kulit itu muncul, ya, tanda-tanda penuaan pada kulit itu menyebabkan satu, ada munculnya keriput. Keriput seperti yang kita jelaskan tadi bahwa sinar UV tadi salah satu yang merusak dari kolagen dan elastin yang sehingga menyebabkan kulit kehilangan elastisitasnya atau kelenturannya. Kemudian muncul flek hitam. Ini bisa dipicu dari sinar UVB tadi. Kemudian tekstur kulit yang rusak, pori-pori membesar karena tekstur kulitnya itu rusak karena pori-porinya membesar, kemudian sering teriritasi karena rusaknya tadi penggunaan kosmetik yang tidak tepat atau proses pembersihannya juga. Kemudian dari tekstur itu misalnya pori-porinya juga membesar gitu. Nah, kemudian ada lagi penebalan penumpukan sel kulit mati. Nah, ini saya sebutkan tadi, penebalan atau penumpukan sel kulit mati itu dihasilkan dari sebagai akumulasi dari tidak bersihnya, ya. Waktu jadi proses cleansing itu kulit mati menumpuk, ya. Kulit mati menumpuk salah satunya bisa disebabkan oleh penggunaan kosmetik yang tidak tepat atau proses cleansing yang tidak tepat, ya. Kemudian kerusakan sel tisu dan kolagen sehingga menyebabkan kulit kaku, kendur, kering, dan tidak kencang. Nah, ini beberapa tanda-tanda penuaan pada kulit. Oke, next slide, Mas Angga. Nah, ini tadi seperti ini, muncul, ini sudah saya jelaskan sebelumnya, muncul bintik hitam, kulit mengkerut, kemudian peradangan dan hiperpigmentasi pada bagian kulit. Nah, ini disebabkan karena rusaknya skin barrier, bisa karena tadi penggunaan kosmetik yang tidak tepat, atau penggunaan suatu bahan aktif yang berkepanjangan yang seharusnya digunakan digunakan pada waktu tertentu atau tidak. Kemudian juga bisa disebabkan kemerahan dan peradangan ini bisa disebabkan oleh sinar UV juga. Oke.
kemudian sinar UVB terutama, kemudian kulit kering dan sering gatal karena dia kekurangan kolagennya rusak, kemudian elastinnya juga rusak, jadi ini mempengaruhi terhadap pelindung luar kulit atau skin barrier kulit. Dan biasanya sifat untuk melindungi kulit, melembabkan kulit juga ikut rusak. Kemudian kulit mulai mengendur, ya ini hampir sama dengan kulit keriput karena dia kehilangan dari kolagen dan elastinnya. Kemudian kalau kulit dia, kalau kerutannya yang di wajah itu juga bisa dipicu dari aktivitas, dari kebiasaan kita ya. Misalnya saya punya nih mengkerut ya. Jadi ada namanya wrinkle ya. Wrinkle itu dynamic wrinkle, misalnya kita tertawa kemudian terbentuk ada kerutan di sini, tetapi begitu kita rileks kembali dia akan akan kembali lagi seperti kulit normal. Misalnya dengan penggunaan menambahkan kelembapan, kemudian memperbaiki ekspresi seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang sudah bersifat lebih parah atau sudah presentasinya sudah lebih berat, yaitu yang kita sebut static wrinkle. Jadi tanpa berekspresi pun seseorang sudah mempunyai celah. Misalnya itu ada di dahi, di sini di dahi, kemudian ada juga di smile line, di garis senyum. Tapi kalau dia sudah tidak terkoreksi walaupun sudah tidak berekspresi lagi, kita biasanya sebutnya nasolabial fold, jadi lipatan ya, FOLD. Oke, jadi itu membutuhkan penanganan medis yang lebih lanjut lagi. Oke, kemudian salah satu gejalanya itu juga rambut mulai rontok ya, mulai rontok karena tadi kolagen elastin di lapisan dermis kulit sudah rusak. Ini mempengaruhi kepada folikel rambut sehingga menyebabkan siklus hidup rambut itu tidak seperti normalnya lagi. Nah, jadi dia gampang rontok. Oke, next slide Mas Angga. Nah, jadi ada anggapan kadang begini, tidak semua orang melakukan perawatan karena tidak tahu perawatan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan kulitnya. Oke, nah yang perlu saya tekankan adalah kulit itu bersifat sangat personal, ya. Jadi misalnya 2 orang dengan jenis kulit yang sama, tetapi nanti jika dia di treatment atau menggunakan satu produk yang sama, hasilnya bisa saja tidak sama. Ya, misalnya menggunakan krim A, si B menggunakan krim A juga, padahal kulit mereka sama. Nah, ini respon kulitnya bisa tidak sama karena banyak yang mempengaruhi dari hasil yang didapat. Itu misalnya background-nya kegiatan di rumah, lifestyle. Kemudian ini seringkali bahwa melakukan tidak tahu sesuai dengan kebutuhan kulit. Oke, nah kita beruntung di masa seperti sekarang ini teknologi sangat berkembang sekali, banyak sekali sumber-sumber ilmu pengetahuan yang kita bisa peroleh dari internet. Tapi kita juga harus bijak memilah mana yang kita perlukan, mana yang tidak. Dan kita juga harus melihat dari kapabilitas, misalnya ini yang mengerti benar di dalam bidangnya atau tidak. Nah, jadi kalau misalnya dia sudah mengalami suatu kondisi permasalahan kulit yang lebih serius, ya sebaiknya bisa datang ke klinik estetika atau klinik kecantikan atau ke dokter spesialis kulit, dan inilah yang mengetahui sebenarnya bagaimana karakteristik kulit kita itu. Misalnya, oh ya saya kulitnya itu keringnya di bagian sini, oh kulit saya itu kombinasi di bagian sini gitu. Nah, kita sendiri yang pasti. Kemudian kalau kita memang tidak memahami apa yang harus dilakukan, nanti bisa menghubungi ahli atau expert di bidangnya. Oke, slide. Satu, kalau saya pribadi, satu kelebihan Jepang ini dalam industri kosmetik, misalnya
ini terlihat kalau misalnya teman-teman tuh kan sering tuh misalnya katakanlah beli vitamin C produk Jepang, serum vitamin C produk Jepang, kemudian dibandingkan dengan beli vitamin C produk lokal misalnya. Nah, di sini akan terlihat perbedaan harga yang sangat signifikan. Nah, karena Jepang ini termasuk Korea, kiblatnya dari industri skincare atau perawatan kulit yang mereka menerapkan standar yang sangat tinggi, ya, yang sangat tinggi terhadap kemurnian bahan baku maupun proses produksinya, ya. Jadi misalnya kalau misalnya ditanya kalau dari Jepang, oh ya ada satu vitamin C serum dari Jepang misalnya gitu, baku yang mereka gunakan itu sangat terkontrol. Sangat terkontrol karena di sana juga tidak sembarangan, baik itu bahan baku yang digunakan maupun pabrik yang mengolah produk tersebut, ya. Nah, kita akan lihat beberapa kelebihan dari produk Jepang itu. Oke, next slide. Nah, jadi mereka itu selalu yang pertama itu alami, ya, alami, ya. Jadi kalau di Jepang itu sendiri banyak sekali aturan mereka agak sedikit berbeda, ya, agak sedikit berbeda dengan aturan atau regulasi di negara-negara lain, ya, karena memang regulasi di tiap negara itu baik obat maupun kosmetik itu sangat berbeda-beda. Nah, misalnya suatu zat di negara A dibolehkan, tetapi di negara B tidak dibolehkan untuk dijual bebas karena ini sudah termasuk obat, ya, sudah termasuk obat. Jadi kalau sudah masuknya obat, dia adalah ranahnya medis ke dokter dan kita tidak bisa mendapatkannya secara bebas. Misalnya over the counter. Over the counter itu adalah penjualan produk langsung melalui toko, ya, melalui retail itu namanya over the counter. Nah, jadi sementara kalau di Jepang itu kalau misalnya dia obat, Anda harus datang ke dokter untuk mendapatkannya, dan jika Anda mau mengulangi kembali menggunakan obat itu, Anda harus berkonsultasi kembali ke dokternya baru akan diberikan oleh resep. Jadi kalau produk-produk bebas di Jepang itu lebih mengedepankan produk-produk yang alami, ya, produk-produk yang alami yang tentunya seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa standar kemurnian bahan baku yang digunakan itu kontrolnya ketat sekali. Kemudian mereka juga selalu berinovasi, ya, berinovasi bahwa Jepang dan Korea itu adalah kiblatnya dalam dunia kesehatan, termasuk dunia kosmetik dan skincare. Jadi mereka tidak pernah puas berhenti di satu titik. Jadi misalnya nanti kita akan bicara dari produk ini. Jadi misalnya kalau selama ini orang-orang hanya menggunakan kolagen, nah Jepang itu sudah maju lagi. Jadi dia tidak hanya menggunakan kolagen, dia menggunakan nanopeptide kolagen, ya. Kemudian kalau misalnya sebelumnya, oh ya ini ada produk yang mengandung elastin gitu, ya dia lebih maju lagi, selangkah lagi berinovasi, dia hydrolyzed elastin, ya dia selalu berinovasi untuk mendapatkan suatu produk yang dapat menghasilkan hasil yang lebih optimal, ya. Misalnya kalau misalnya katakanlah kolagen, oke, kalau kita konsumsi kolagen itu atau kita oles di permukaan kulit, kolagen yang biasa saja mungkin akan penyerapannya terganggu oleh berbagai faktor, ya, ataupun kalau di pencernaan akan dirusak oleh asam lambung yang terdapat di sistem pencernaan. Nah, Jepang itu sendiri dia berinovasi lagi. Dia akan membuat bagaimana ini bahan bisa terserap lebih optimal lagi. Walaupun tidak sampai 100%, paling tidak dia bisa mencapai 90-an%. Nah, dia berinovasi lagi, salah satunya keluarlah ini nanoteknologi. Ya. Nah, kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, alasan ketiga diproses dengan teknologi. Nah, kemudian jaminan kualitas, salah satu ingredient premium. Kenapa disebut salah satu sumber ingredient premium? Kalau di Jepang mereka memang menemukan mereka menemukan bahan-bahan itu memang karena mereka selalu berinovasi gitu. Bahkan ya, salah satu bahan yang pernah ngetop, yang pernah hits itu dihasilkan dari fermentasi ragi, itu juga dihasilkan oleh Jepang. Oke, ya. Next slide.
Nah, ini salah satu produk langsung dari Jepang, diproduksi oleh Jepang, dan kita beruntung di AFC ini adalah salah satu persembahan terbaik dari AFC Life Science Indonesia. Nah, produk itu adalah Sensei Suru. Saya juga baru mengenal produk ini dalam hitungan hari. Oke. Nah, kemudian ini kita Sensei Suru itu katanya dalam bahasa Jepang kalau saya tidak salah, artinya adalah bersumpah, ya, take an oath, ya, bersumpah. Oke. Kemudian Sensei Suru ini apa? Sensei Suru ini adalah nanopeptide regenerating serum. Ya, dia adalah serum untuk regenerasi sel kulit dengan teknologi nanopeptide. Jadi dia adalah serum ya, dalam kategori serum yang dimaksud dia adalah serum pertama di dunia yang menggunakan nanopeptide untuk kategori anti-aging serum. Oke, next slide. Nah, kita tadi bicara ya nanopeptide. Ya, jadi dia sudah dari Jepang itu menggunakan dua kombinasi teknologi. Jadi sebenarnya ada nanoteknologi dan ada peptide. Ya, peptide itu sendiri apa? Peptide itu sendiri adalah molekul yang lebih kecil lagi dari protein. Jadi susunannya adalah protein, kemudian peptide, kemudian nanti asam amino. Itu yang paling kecil, nanti asam amino disusun lagi oleh beberapa asam nukleat. Nah, jadi dia menggunakan peptide yang peptide ini fungsi umumnya itu antara lain dia itu adalah memperbaiki proses penuaan pada kulit gitu. Nah, kemudian dia menggunakan nanopeptide. Nah, nanopeptide ini sudah teknologinya sudah nano ya, sudah kecil sekali partikelnya. Keunggulannya apa? Dia memungkinkan penyerapan maksimal dari suatu zat untuk manfaat yang optimal. Ya. Nah, keuntungan lainnya adalah bahwa nanoteknologi ini gunanya apa? Untuk menjaga kestabilan dari produk tersebut. Ya, penggunanya untuk menjaga kestabilan dari produk tersebut. Nah, serum Sensei Suru ini dia adalah regenerating serum, mengandung lebih dari 53 bahan aktif yang mempromosikan sel regenerasi sel kulit, menambah gizi sel dan mempercepat pertumbuhan sel. Ya, nanti kita akan lihat beberapa ingredient atau bahan aktifnya yang sudah kita konsumsi selama ini secara oral. Ya, antara lain itu adalah Merin placenta dan salmon DNA. Ya, kita kenal nanti beberapa tambahan lainnya. Nah, kemudian efek regenerasinya itu membuat kulit memproduksi protein sendiri dengan serat elastik protein baru agar kulit kembali efektif, menghilangkan kerutan, mengencangkan sekaligus juga mencerahkan. Ya, nah karena dia juga mengandung salah satu bahan terbaik ya, bahan terbaik ini sudah mendapat penghargaan Nobel. Dia mengandung growth factor ya, yang dalam hal ini growth factornya adalah growth factor itu jadi zat yang bersifat untuk menumbuhkan, memperbaiki, merestorasi, yaitu EGF ya, epidermal growth factor. Jadi ketika luka misalnya kita lecet di wajah seperti itu, nah Sensei Suru ini mampu mengurangi efek inflamasi, kemudian juga meningkatkan fungsi pemulihan dan pertumbuhan sel kulit baru dari susunan sel kulit sehingga mempercepat luka dari treatment, misalnya treatment laser atau peeling, ataupun kalau misalnya kita mengalami luka di wajah, dalam penanganan luka pada wajah biasanya sedikit lebih diistimewakan dibandingkan pada tubuh lain. Maksudnya kalau tubuh lain luka kita biasanya membiarkan saja atau cuma mengobati seperlunya. Tapi kalau di wajah terjadi luka, misalnya luka gores, pasti kita sudah panik karena ini akan menimbulkan bekas di wajah. Gitu. Ya, nah kita beruntung di Sensei Suru ini di dalamnya terkandung epidermal growth factor atau EGF yang dapat membantu proses wound healing atau proses penyembuhan luka. Oke, next slide Mas Angga. Nah, nanopeptide regenerating serum ya, yang pertama tadi kita udah bicara, ini merupakan hasil produksi langsung dari AFC HDMS Jepang. Kemudian kandungannya utamanya itu ada salmon ovary peptide.
Ya, salmon ovary peptide ini fungsinya banyak sekali. Kemudian dia juga ada salmon DNA. Nah, beberapa patennya nanti kita akan bicara setelah slide ini. Kemudian sensesuru ini memiliki memiliki manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Di antaranya adalah AGF seperti yang saya sebutkan tadi, dan karena ini adalah nanopeptide regenerating serum, jadi bahan yang kita akan temukan di dalamnya sudah diproduksi atau dihasilkan dalam nanoteknologi. Jadi bukan lagi nanti kita lihat di dalamnya mungkin ada citric acid. Nah, citric acidnya bukan hanya lagi dalam bentuk citric acid atau vitamin E yang masuk nanoteknologi. Oke, next slide. Nah, beberapa paten dari sensesuru ini, yang pertama adalah Dark Pore Improving Agent. Ya, ini bisa di googling. Nah, Dark Pore Improving Agent ini jadi mencegah terbentuk. Ya, jadi noda-noda itu bisa dimulai dari tingkat pori-pori malahan. Jadi ya misalnya ada sumbatan minyak, kemudian kotoran yang lainnya, kemudian bisa saja debu, kemudian bisa elatin, bisa terperangkap di dalam pori, dan dia bisa teroksidasi. Kemudian awalnya kalau teroksidasi itu proses alam, ya, proses alam oksidasi itu berpaparan dengan udara, dengan sinar sedikit sampai menjadi benar-benar menjadi flek dan noda yang lebih luas. Nah, di sini si sensesuru ini memiliki paten Dark Pore Improving Agent. Jadi dia dapat mencegah terbentuknya noda-noda hitam itu dimulai dari tingkat pori. Nah, kemudian kenapa saya sebutkan tadi kalau sensesuru bahkan digunakan untuk kulit yang sensitif sekalipun, misalnya beberapa jenis kulit itu sangat sensitif, ya. Misalnya terkena suatu bahan yang ringan saja, gampang merah, gampang gatal. Nah, sensesuru ini keunggulannya dia memiliki histamin release inhibition. Ya, jadi dia histamin itu yang menyebabkan reaksi alergi pada kulit, ya. Jadi gatal, merah seperti itu. Nah, jadi dia bersifat anti allergic effect, ya. Nah, kalau biasanya ini sesuatu yang baru lagi, anti allergic effect. Jadi biasanya suatu kosmetik atau suatu skincare itu kalau teman-teman pernah dengar disebutnya adalah hypoallergenic, ya. Hypoallergenic itu artinya tingkat kemampuan suatu bahan aktif yang terkandung di dalamnya untuk menyebabkan alergi itu rendah. Sensesuru ini dia malah memiliki yang lebih naik, tingkatannya sudah lebih naik lagi. Dia histamin release inhibition. Dia menghambat pelepasan histamin. Jadi kalau menurut saya dan dari paten yang sudah saya baca, ini sudah kemungkinan dia sangat-sangat kecil, sangat-sangat kecil. Oke. Nah, kemudian ada melanin production inhibition. Jadi melanin itu adalah sel yang menyebabkan sel pembentuk sel kulit gelap, ya. Nah, di sini sensesuru itu memiliki paten menghambat produksi dari melanin itu sendiri. Jadi kalau ditanya ini untuk mencerahkan, iya, ini untuk mencerahkan. Kemudian tadi pada yang kita bicara mulai dari dark pore, terbentuknya dark pore, kemudian inhibition, dia tuh fungsi patennya bekerja, ya, seperti itu. Kemudian dia juga menekan, ya. Kalau di Korea paten itu terdapat dia menekan dari produksi dari histamin itu sendiri, kemudian menekan produksi melanin, kemudian dia juga memperbaiki dari munculnya noda-noda hitam pada wajah. Nah,
Kemudian satu lagi hair restoration dalamnya terdapat EGF atau epidermal growth factor yang bisa berperan dalam growth cycle, hair growth life cycle atau siklus hidup dari rambut itu sendiri. Jadi dia memiliki pattern hair restoration. Jadi misalnya kita mengalami kebotakan di kepala, misalnya kebotakan androgen. Jadi misalnya dia sudah mengalami kebotakan. Nah, jika serum ini dioles ke permukaan kulit kepala, dia akan membantu untuk merestorasi atau memperbaiki dari folikel rambut itu sendiri. Gitu. Jadi dia dioles langsung, ya. Nah, kemudian kemarin ada beberapa pertanyaan, nanti jadinya rambutnya lepek apa? Jadi sebaiknya digunakan pada waktu mau tidur dan memang harus diakali. Jadi di sini disebut adalah hair restoration. Jadi tingkatnya sudah kebotakan, ya. Untuk sudah kebotakan, jadi bukan hanya lagi rontok biasa, ya, yang ringan. Jadi sudah sampai memperbaiki yang sudah mengalami kebotakan. Oke. Kemudian ini yang logo warna kuning itu dia adalah penghargaan Nobel untuk EGF tadi, dan ini adalah 100% buatan dari Jepang. Oke, next slide. Nobel persen buatan dari. Next slide, Mas Angga. Oke, nah. Yang di dalamnya terdapat itu di dalam Sensesuru ini terkandung dari ada Merin placenta, kemudian ada salmon DNA. Merin placenta ini adalah bahan dasar. Bahan dasarnya. Jadi beberapa fungsi dari paten fungsi tadi itu kandung di Merin placenta. Karena ini memang merupakan sesuatu hal yang baru dan dia memiliki paten fungsinya. Kemudian salmon DNA. Salmon DNA di sini fungsinya sudah banyak digunakan oleh di dunia kecantikan karena dia bisa bersifat anti-aging dan memperbaiki sel, ya, merestorasi dari sel-sel yang telah rusak, ya. Dan ini lagi-lagi keseluruhan bahan ini adalah bahan yang salah satu bahan premium, ya. Tidak semua produk skincare menggunakan Angelica root extract ini. Nanti kita lihat ke depan di slide selanjutnya, nanti banyak sekali fungsi-fungsi dari manfaat dari beberapa bahan aktif ini. Nah, ada squalene, ada hydrolyzed collagen, ya. Kemudian ada ceramide, ada sodium hyaluronic. Oke, kita akan bahas satu-satu. Next slide, Mas Angga. Nah, jadi main ingredient atau bahan aktif utama yang terkandung dalam Sensesuru itu banyak sekali, ya. Kalau saya tidak salah hitung keseluruhannya di daftar list ingredient ada 56, ya. Ya, kita akan kupas yang beberapa ingredient utama dulu. Oke, next slide, Mas Angga. Nah, yang pertama itu adalah Merin placenta, ya. Merin placenta atau salmon ovaris peptide. Dia memperbaiki elastisitas kulit, ya. Kemudian dia membantu regenerasi sel kulit. Jadi fungsi utamanya itu adalah untuk regeneration sel kulit tadi, ya. Dan EGF itu terkandung dari Merin placenta hitam di wajah. Jadi kalau Merin placenta ini uji klinisnya itu sudah dari oral yang diminum maupun sudah yang secara topikal atau dioles. Nah, sementara kita selama ini sudah kenal dengan SOP atau salmon ovaris peptide yang secara konsumsi oralnya itu baik sekali, fungsinya baik melihara dan meningkatkan kesehatan kita. Nanti kita coba bagaimana Merin placenta ini salah satu Sensesuru bekerja di kulit kita. Oke, next slide. Nah, kemudian yang kedua itu ada salmon DNA. Kandungan utama yang kedua salmon DNA. Dia memperbaiki kelembapan kulit. Ya, bagaimana caranya? Dia mencegah kulit dari kehilangan kelembapan.
atau transepidermal water loss ya. Nah, jadi limitnya ada, limitnya ada. Dan kalau misalnya nanti kalau saya tunjukkan nanti akan agak ribet sedikit membacanya karena dalam bahasa-bahasa yang sangat ilmiah. Oke. Nah, kemudian jadi transepidermal water loss itu inilah yang sering terjadi pada kulit kita. Ya, jadi dia kehilangan kelembapan melalui kulit. Ya, itu yang dicegah oleh salmon DNA ini sendiri. Kemudian dia juga membuat kulit lebih glowing skin karena dia tadi mempertahankan kelembapan yang ada di dalam kulit ya. Jadi kulit tidak kehilangan kelembapannya. Kemudian ada perbaikan pada noda hitam. Oke, next slide. Oke. Nah, jadi pada dunia estetika ada tindakan yang namanya PRP. PRP itu platelet rich plasma. Dia menyuntikkan platelet ke wajah kita, plasma darah yang kaya akan platelet. Nah, jadi platelet ini kaya akan growth factor, ya. Growth factornya itu bersifat memperbaiki kerusakan pada permukaan kulit. Nah, ini jika disuntikkan. Oke, kita akan lihat step selanjutnya. Oke, ya, musiknya agak mengganggu. Oke, nah, tadi kita lihat itu adalah salah satu percobaan dari atau trial atau kegiatan dari penyuntikan PRP itu di lavender. Nah, jadi yang pertama itu yang kita sebut itu growth factor injection. Jadi yang disuntikan ke dalamnya itu adalah growth factor atau faktor-faktor pertumbuhan yang bagus untuk kulit yang didapat dari darah kita sendiri, ya. Nah, akan dilakukan pengulangan, kemudian pasti akan ada sedikit rasa nyeri, dan tidak semua orang nyaman untuk disuntik, ya. Saya juga termasuk sedikit tidak nyaman kalau disuntik. Oke. Nah, kemudian itu dilakukan di klinik. Nah, kemudian ada IGF lagi, kemudian IGF lagi namanya yang terdapat di dalam sensesuru ini epidermal growth factor. Nah, di sini ada perbandingannya. Ini hasil dari trial mailing liling. Kemudian peeling itu adalah tindakan untuk mengangkat sel kulit mati dan bersifat mencerahkan. Biasanya dilakukan pada kasus-kasus flek, ya. Nah, kemudian pada pasien ini tadi dan biasanya kan akan ada proses penyembuhan, misalnya ada luka ringan seperti itu, karena dia akan memboosting produksi kolagen juga. Nah, pada pasien yang ada di gambar ini, yang di gambar sebelah kanan ini, ada malah sedikit terjadi accident. Dia terjadi accident bahwa terjadi luka, ya, luka lecet, ya. Nah, kita bisa lihat perbandingannya, perbaikannya dari gambar yang di sebelah kiri sampai dengan di sebelah kanan, ya, hari ke-10, hari ke-10 terlihat perubahan yang signifikan, ya. Nah, ini digunakan pasca terapi atau treatment yang dilakukan setelah tindakan itu adalah menggunakan dari sensesuru ini sendiri. Oke, baik, next slide. Nah, kemudian ada squalane, ya. Jadi salah satu pelembab alami. Jadi kalau pelembab itu, kita bicara pelembab itu terdiri dari ada yang namanya humectan. Humectan itu menarik kelembapan ke dalam kulit. Kemudian ada yang namanya emollient. Emollient itu sifatnya mengisi celah-celah antar sel di kulit yang kehilangan kelembapan. Kemudian ada lagi yang namanya
oklusif, jadi dia mengunci. Jadi kalau kita dari fungsinya ini kita bisa bagi bahwa yang bersifat humektan itu rata-rata pada umumnya adalah hydrating, ya. Hydrating kalau di bahasa Indonesia kan juga melembabkan. Cuman kali ini kita akan ketemu dua istilah, hydrating dan moisturizing, hydrate and moisturizing. Oke. Nah, kemudian squalene ini meresap dengan baik pada kulit dan mengisi celah-celah yang longgar pada kulit dan sehingga dapat menjaga kekenyalan kulit. Kemudian dia juga sama seperti DNA tadi, mencegah kulit dari kehilangan kelembapannya atau transepidermal water loss. Kemudian dia juga salah satu antioksidan yang terbaik. Kemudian ada satu efek yang dimiliki oleh squalene ini adalah dia bersifat anti-karsinogenik. Jadi zat yang dapat anti-karsinogenik berarti dia memiliki manfaat dapat mencegah terjadinya tumor atau kanker. Oke, baik. Next slide. Nah, kemudian ada angelica root extract. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Ya, jadi dia banyak dikandung oleh produk-produk skincare premium saat ini. Kemudian saat ini juga terkandung di dalam sensesuru. Ya, dia sifatnya itu apa? Sebagai antioksidan. Jadi kalau kita sering mendengar antioksidan. Jadi oksidan itu kalau kita sederhanakan bahasanya adalah zat yang bersifat merusak sel. Jadi ada satu molekul di alam yang kehilangan elektronnya. Jadi dia tidak berpasangan, jadi dia akan merusak sel. Jadi kalau kita sebut antioksidan berarti mencegah sel dari kerusakan. Ya. Nah, kemudian dia juga bersifat menghambat kerusakan kolagen pada kulit, ya. Nah, satu lagi kemudian memperbaiki kerusakan sel akibat radiasi sinar UVA. Nah, UVA tadi kita tahu dia merusak kolagen dan elastin pada kulit. Nah, ini dibantu proses pemulihannya dibantu oleh kandungan angelica root extract. Kemudian dia bekerja lebih efektif dan lebih aman bagi sel kulit dibandingkan vitamin C dalam memelihara jaringan ikat pada kulit karena dia bersifat non-acid, ya. Sementara kalau vitamin C itu sendiri yang dimaksud di sini adalah vitamin C murni, ya, bukan turunannya sedang dibandingkan. Sementara angelica root extract ini sendiri dia belum tanpa diekstraksi lebih lanjut, dia juga sudah bisa berfungsi lebih efektif dan lebih aman bagi sel kulit dalam memelihara jaringan ikat pada kulit. Oke, next slide. Oke. Nah, kemudian ada hydrolyzed collagen. Nah, ini juga sesuatu yang baru, ya, maksudnya penemuan mutakhir dari Jepang yang terkandung di usus putih itu juga sudah disebutkan 10 kali lebih baik daripada kolagen yang ada di pasaran. Nah, saat ini nanoteknologi kolagen itu juga diterapkan di sensesuru. Ya, kita sebutnya hydrolyzed collagen. Jadi ini lebih gampang dimengerti, sudah dipecah-pecah menjadi yang lebih kecil, ya. Ibaratnya kalau emak-emak di dapur sudah dipotong-potong menjadi lebih halus lagi, ya, dari hidrolisis dengan ukuran partikel terkecil, yaitu ukurannya 500 DA. Nah, sehingga memungkinkan penyerapan maksimal pada kulit. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan dia memiliki manfaat itu 10 kali lebih besar atau 10 kali lebih powerful dibandingkan dari kolagen yang ada di lapangan, ya, atau yang ada di pasaran. Kemudian dia bersifat direct antioksidan. Nah, kalau yang lain mungkin dia bersifat memperbaiki kerusakan sel kulit antioksidannya. Kalau dia enggak, dia langsung bersifat memberi. Jadi tadi saya sebutkan kan kalau oksidan itu perusak sel itu dia partikel yang kehilangan salah satu elektronnya. Jadi kalau kita kembali ingat pelajaran kimia dulu, jadi elektron itu kan harusnya berpasangan. Nah, si oksidan ini dia kehilangan satu elektronnya. Nah, jadi hydrolyzed collagen ini dia bersifat direct antioksidan. Nah, ini yang menariknya. Jadi dia menyumbang elektron yang hilang kepada radikal bebas tadi. Jadi jangan sampai lu rusak sel, lu sendiri yang gua perbaiki. Ibaratnya bahasa kasarnya seperti itu, ya. Jadi dia langsung bersifat sebagai direct antioksidan.
Kemudian dia mengunci kelembapan pada kulit atau moisturizer. Ya, karena dia terhidrolisis. Jadi kalau misalnya pada beberapa moisturizer itu biasanya sifatnya adalah oklusif, seperti yang saya sebutkan tadi, ada humectant, emollient, dan oklusif. Nah, rata-rata yang bersifat oklusif itu misalnya mineral oil, kemudian ada wax gitu. Nah, kolagen yang sifatnya terhidrolisis, yang sudah dihidrolisis ini juga berfungsi sebagai mengunci kelembapan pada kulit. Dia berfungsi sebagai moisturizer. Jadi kalau misalnya pengalaman saya itu kalau di pasaran tuh misalnya hydrating dan moisturizing itu akan terpisah. Jadi di produk ini dengan teknologi yang dimiliki oleh Jepang, yang kita kenal memiliki memang teknologi canggih, dia menggabungkan hydrating dan moisturizing. Ya, jadi kita dapatkan kelembapan, memberi kelembapan pada kulit, kemudian dia memberi kelembapan pada kulit, kemudian dia mengunci kelembapan itu sendiri. Jadi dia seperti kunci dan gembok, hydrating and moisturizing. Gitu. Nah, kemudian makanya kelembapan yang diperoleh dari penggunaan sensei suru ini bisa lebih optimal. Kemudian mencegah penuaan dini dan memicu proliferasi sel. Oh, maaf, tadi saya sempat baca, mungkin saya ingat, kalau wajahnya sudah lembab, apa boleh kelembapan? Oke, lihat dulu. Sekarang ini banyak sekali kita mengerti bahwa oh wajah saya lembab gitu, wajah saya lembab. Karena apa? Karena dia menilainya wajahnya itu mungkin terlalu berminyak. Kita balik lagi bahwa minyak yang ada di wajah itu terkadang minyak yang ada di wajah itu misalnya dia berlebihan sehingga kita merasa itu terlalu lembab, itu bisa dipicu dari aktivitas kita sebelumnya. Aktivitas kita sebelumnya apa itu? Jadi gini, kalau pelembab di tubuh itu di kulit wajah itu hilang secara berlebihan, ya, moisturizer alaminya hilang secara berlebihan atau natural moisturizing faktornya hilang secara berlebihan, kulit akan mengkompensasinya dengan menambahkan apa? Menambahkan produksi minyak yang berlebihan. Jadi karena ada satu kesalahan dia menyebabkan dia kompensasinya dia malah over, ya. Nah, ini yang mau kita perbaiki. Nah, berarti contohnya apa yang bisa menyebabkan kulit itu kehilangan lebih banyak pelindung alami kulitnya atau moisturizer alaminya itu apa? Mungkin satu, sabun yang digunakan atau cleanser yang digunakan terlalu mengangkat seluruh pelembab alami dari kulit. Jadi contohnya SLS, ya. Nanti kita berbicara. Jadi ada satu zat namanya SLS. Nanti sampai rumah mungkin teman-teman lihat sabunnya, kalau ada SLS-nya sebaiknya jangan digunakan untuk wajah, itu untuk tubuh, ya. Ya. Jadi sodium lauryl sulfat namanya. Bahkan sodium lauryl sulfat ini digunakan juga untuk sabun cuci pakaian, ya. Jadi dia memang bersifat sangat membersihkan. Nah, jadi kadang-kadang karena terlalu banyak hilangnya moisturizer alami kulit itu, maka kulit mengkompensasinya dengan memproduksi minyak dan keringat lebih banyak. Nah, jadi kalau misalnya sudah begitu mau ditambahkan ini juga tidak masalah gitu. Tidak masalah, artinya moisturizing dan hydrating yang ada di produk ini akan mengembalikan kembali produksi alami dari si pelembab alami kulit. Jadi dia bukan malah timpa-timpaan, tapi dia memperbaiki produksinya. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa sekalian terus menjawab. Oke, mencegah penuaan dini dengan memicu proliferasi sel. Nah, jadi proses siklus hidup. Jadi, kemudian karena satu dan dua dan lain hal, biasanya proliferasi atau siklus hidup ini, proses pengulangan ini tidak berjalan dengan lancar, ya. Seperti yang kita sebutkan di awal tadi. Jadi bisa terjadi menjadi kasar, kaku, kusam, ya. Kita harus bedakan bahwa kusam itu juga disebabkan karena sel kulit mati yang menumpuk, ya, yang regenerasinya tidak teratur. Sementara proses proliferasi dan regenerasi sel itu sendiri berlangsung antara 14 sampai dengan 28 hari. Nah, di sini hydrolyzed collagen itu di anti-aging properties-nya atau kegunaan anti-aging-nya dia
memicu proliferasi siklus hidup sel itu bisa lebih lancar lagi sehingga kulitnya tetap kenyal dan smooth, ya. Oke, next slide. Nah, kemudian di pelindung kulit itu di atas kulit itu ada namanya pelindung atau skin barrier. Nah, ini sekarang merupakan salah satu istilah yang up to date ya, yang sedang update digunakan karena penemuan terbaru itu menemukan bahwa pada kondisi kulit seseorang yang terus merah, kemudian ini khususnya di kulit wajah, tapi bisa juga terjadi pada kulit tubuh karena kerusakan kerusakan dari skin barrier-nya, pelindung kulit. Jadi pelindung kulit itu banyak sekali. Jadi ada tadi NFF namanya atau natural moisturizing factor, ya, minyak alami kulit. Kemudian ada lagi ceramide, ya. Nah, ceramide ini juga lapisan terluar pelindung kulit. Jadi ceramide ini dia mengunci kelembapan pada kulit sehingga dia membantu mencegah kulit kering dari iritasi. Nah, dan ini fungsi-fungsi hydratingnya baik sekali. Nah, kemudian dia memperlambat tanda-tanda penuaan kulit. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, dia memperkuat lapisan terluar pelindung dari kulit. Kemudian dia memperbaiki kerusakan pada lapisan terluar daripada kulit. Jadi kalau ada kerusakan di epidermis juga beberapa skincare yang high end di pasaran sudah menggunakan ceramide ini sebagai salah satu kandungan bahan aktifnya, dan lagi-lagi rata-rata mereka menggunakannya secara terpisah, artinya satu produk menggunakan single ingredient. Nah, kita di Sensei Suru ini kita mendapatkan begitu banyak bahan aktif yang baik sekali terkandung dalam satu produk. Oke, next slide, Mas Angga. Oke, kemudian ada sodium hyaluronat. Nah, kalau sodium hyaluronat ini, kalau selama ini kita mendengar hyaluronic acid, ya, asam hyaluronik, melembabkan gitu. Kita tahunya hanya melembabkan kulit, padahal sodium hyaluronic acid ini banyak untuk sel itu hidup. Nah, yang terkandung di dalam Sensei Suru ini, dia malah partikelnya lebih kecil lagi. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, teknologi mutakhir yang digunakan itu adalah sodium hyaluronat. Dia ini adalah penyusun dari hyaluronic acid tadi. Jadi molekulnya sudah lebih mikro lagi. Kemudian dan dia juga lebih kecil dan dia juga lebih stabil, ya. Nah, kemudian dia berfungsi menjaga kelembapan kulit, ya. Dia bersifatnya humectant. Oke, kemudian dia membentuk sebagai anti-aging properties, kegunaan anti-agingnya itu dia membentuk bahan pendukung jaringan ikat kulit, ya, sehingga mencegah kekerutan dan tanda-tanda penuaan. Kalau teman-teman mungkin sering lihat ini banyak pelembab skincare, tapi rata-rata terpisah seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang digunakan adalah hyaluronic acid atau asam hyaluronat. Nah, di sini kemudian yang digunakan adalah sodium hyaluronik, ya. Itu yang tadi bertanya. Sodium hyaluronik itu adalah bagian terkecil penyusun dari hyaluronic acid. Oke, baik. Oke. Tadi paten hair restoration sudah saya jelaskan, Mbak. Jadi hair restoration itu karena dia mengandung AGF, ya, saya ulang sedikit. Hair restoration itu karena dia mengandung AGF, kemudian epidermal growth factor itu berfungsi pada perbaikan folikel rambut. Jadi kalau penggunaannya misalnya pada kebotakan, tadi saya sudah jelaskan, bisa langsung dioleskan pada area kebotakan itu sendiri. Oke, next slide. Kemudian ada lagi hydrolyzed elastin. Nah, ini juga bahan pembangun antar sel yang membangun jaringan ikat pada kulit, ya. Kemudian dia menjaga kulit tidak kendur, kemudian dia memiliki ukuran molekul yang terkecil karena dia juga sudah terhidrolisis, ya, hydrolyzed.
sehingga penyerapannya lebih optimal. Kemudian sifat pelembabnya adalah humektan, ya, menarik kelembapan ke dalam kulit. Nah, ini satu lagi yang istimewa mengenai elastin ini adalah dia bekerja sebagai skin booster, ya, skin booster dengan memicu pertumbuhan sel kulit sehingga dalam penggunaan jangka panjang akan membuat tampilan kulit lebih halus dan lebih segar. Oke, next slide. Next slide. Oke. Nah, kalau glutathione sendiri kita sudah rata-rata sudah tahu lah ya, sudah familiar dengan ibu dari segala antioksidan ini karena kekuatannya dalam memperbaiki kerusakan sel yang diakibatkan oleh radikal bebas dan efek buruk sinar matahari. Kemudian dia juga memiliki efek anti melanogenik, yaitu dia anti pembentukan sel melanin, yaitu sel pembentuk sel kulit gelap. Kemudian dia juga mengunci kelembapan kulit dan menjaga elastisitas kulit dan mengurangi kerutan dan menghaluskan permukaan kulit. Oke, next slide. Nah, jadi dibagi dalam dunia untuk kesehatan kulit itu fungsi utama dari glutathione ini dibagi dua. Yang pertama itu adalah melanin inhibition dan yang kedua itu adalah antioksidan. Jadi kalau dia melanin inhibition dia menghambat terbentuknya melanin. Jadi dia bersifat bisa mencerahkan kulit, menghilangkan spot hitam dan membantu mencegah jerawat dan bekas jerawat. Nah, ini nanti sedikit lebih kompleks karena yang disebutkan di sini bukan jerawat aktif ya. Ya, rata-rata jerawat aktif itu karena pada umumnya jerawat aktif itu disebabkan oleh bakteri. Oke. Kemudian dia juga berfungsi sebagai anti-aging. Nah, anti-agingnya seperti pada umumnya anti-aging, dia mencegah keriput, kemudian dia mencegah membuat kulit menjadi lebih halus dan mempercepat penyembuhan luka. Oke, next slide, Mas Angga. Nah, di sini kita lihat, di sini kita lihat bahwa ini adalah hasil dari penelitian dari hasil uji klinis penggunaan sensei turu terhadap perubahan elastisitas kulit. Nilai V-nya, p-value-nya itu 0,05. Wow, ini sudah mendekati kuat ya. Yang mungkin teman-teman pernah mendengar bahwa kalau di dunia statistik itu ada namanya nilai P ya. Kalau nilai P-nya itu lebih kecil dari 0,1 itu sudah kuat sekali hasilnya. Dihasilkan dari pengolahan ini ya, pengolahan data-data hasil penelitian. Oke. Kemudian dia kalau P-nya lebih kecil daripada 0,01 dia itu sedang. Kemudian kalau dia P-nya lebih kecil daripada 0,001 dia kuat. Jadi dia lemah sekali hasil penelitiannya. Nah, ini P-nya itu lebih kecil daripada 0,05. Jadi untuk elastisitas kulitnya ini sangat baik sekali. Jadi dia itu berada di antara kalau dari kategori hasil penilaian nilai P atau p-value berada di antara kuat dan sedang. Oke. Nah, yang dilakukan ini hasil yang diperoleh pada perubahan elastisitas kulit ini bervariasinya itu dari minggu sampai minggu kedua, ya. Oke. Kemudian ada aktivasi sel pada kulit, ini aktivasi dari EGF tadi, yang dalam hal ini hasil penelitian dari dermafibroblas. Ya, oke. Nah, ini juga hasil penelitiannya, P-nya nilainya lebih kecil daripada 0,05. Oke, next slide, Mas Angga. Nah, kemudian ada lagi hasil penelitian dari perbaikan kulit pori-pori, kerutan, noda hitam. Ya, kita bisa lihat di layar bahwa ini diukur dengan skin analyzer ya. Jadi skin analyzer itu berfungsi untuk menganalisis kulit, nanti dia variabel-variabelnya ada sendiri dan dia membacanya lewat mesin ya. Oke. Nah, ini kita bisa lihat ada perubahan di dark pores-nya, kemudian ada perubahan di wrinkles, kemudian di kerutan dan juga ada perubahan di noda hitam ya. Nah, tadi kalau dia di pori-porinya itu perubahannya itu setelah 2 minggu, kemudian di wrinkles-nya atau kerutan halusnya juga setelah 2 minggu, di noda hitamnya pada wajah itu dia setelah 8 minggu. Perubahannya terlihat signifikan. Oke, next slide.
Kemudian uji klinis selanjutnya itu adalah pada sintesis kolagen. Jadi bagaimana sensesuru ini dia bisa merangsang produksi kolagen pada kulit. Ya, disebut di sini kolagen tipe 1 karena ini adalah tipe kolagen itu ada sampai 4 tipe, tapi yang tipe 1 itulah yang 90% terdapat di kulit ya, dan tipe 2, tipe 3 itu terdapat pada organ-organ tubuh yang lain. Jadi kita bisa lihat di sini adanya aktualisasi dari sintesis dari kolagen ya. Dari kolagen itu kita bisa lihat hasil dari p-value-nya itu juga lebih kecil dari 0,01, jadi dia hasil penelitian kuat ya. Ini cukup, ini sedang. Kemudian jika kita bisa lihat dari perubahan tekstur kulit pada daerah mid-cheek area ya, dari baik itu dari tekstur dari penghitungannya itu ada yang dari kita sebutnya tekstur koefisien, ada yang tekstur stroke index, nilai-nilai dari metode yang digunakan dalam penelitian. Kemudian ini variasinya antara 0 sampai minggu kedua. Oke. Kita lihat di sini bahwa sensesuru masih unggul dibandingkan dengan zat lain yang digunakan. Oke, next slide, Mas Angga. Oke. Nah, ini juga kita lihat dari aging score ya. Jadi dalam penelitian anti-aging itu ada metode yang digunakan, ada yang namanya aging score. Kemudian yang dinilai itu antara sensesuru dan kontrol. Kontrol ini bisa saja tidak diberikan apa-apa, atau memang kondisinya, atau bisa saja diberikan zat lain yang bersifatnya sama, misalnya untuk meningkatkan berfungsi sebagai anti-aging, tetapi dia tidak sekomplit dengan sensesuru. Jadi dia bertugas hanya untuk ini, kita yang cukup signifikan dari kondisi kulit yang mengalami gejala penuaan tersebut. Oke, next slide, Mas Angga. Nah, ini ada perbaikan dari penilaian kulit juga. Ini kita dibandingkan, kalau ini penilaian, ini adalah penelitian in vitro. Waktu ini dilakukan di laboratorium juga, dia menggunakan sensesuru juga. Kita lihat dari beberapa nilai dari variabel yang digunakan, sensesuru masih unggul dibandingkan dengan grup yang digunakan sebagai pembanding. Oke, next slide, Mas Angga. Nah, ini adalah hasil penelitian dari glutathione ya. Di situ GSH-nya bukan growth stimulating hormone, tetapi adalah glutathione. Karena biasanya glutathione itu di dalam dunia penelitian disingkat dengan GSH karena di dalam glutathione itu ada namanya gugus atau susunan kimia namanya sulfihidril. Jadi dia sering disingkat sebagai sebagai GSH. Nah, ini kita bisa lihat dari peningkatan produksi kolagen, dari konsentrasi hasil P-nya juga 0,01, kemudian kita bisa lihat adanya peningkatan produksi kolagen dari hasil penelitian. Ya, produksi kolagennya meningkat. Oke, next slide. Oke, kemudian ini ada efek kelembapan setelah penggunaan dari 4 minggu. Ya. Penelitiannya 0 sampai dengan 8 minggu, tapi di minggu keempat dia juga sudah mengalami perubahan yang cukup signifikan, moisturizing effect pada pipi. Ya. Kemudian perbaikan kulit dari sinar UV. Ya. Jadi yang diteliti di sini adalah Oke, sekalian saya menjawab, saya lihat berapa lama harus kinclong. Nah, ini adalah pertanyaan yang sering sekali saya dapatkan waktu saya berpraktek ya. Jadi, satu, respon kulit kita itu berbeda, bersifat personal sekali, kemudian kebiasaan kita juga gaya hidupnya berbeda, kemudian kelainan atau kondisi kerusakan kulit kita juga berbeda. Jadi artinya bahwa setiap orang itu juga tidak akan mendapatkan respon yang sama, kecuali saya datang. Dan ini kita berbicara mengenai kesehatan.
di dunia kesehatan itu ada namanya perjanjian antara yang memberi ya, antara yang memberi dan yang diobati gitu. Kalau kita sebutnya pasien, saya lupa nama perjanjiannya apa, tapi sifatnya prinsipnya adalah daya upaya. Ya, daya upaya. Jadi kembali lagi, kalau tiap orang itu responnya berapa lama kincong itu beda-beda, ya, tidak pernah sama. Nah, pola makan juga ada pengaruhnya. Nah, kemudian kecuali saya datang ke tukang baju, saya mau buat celana, berapa lama celananya akan jadi? Ya, itu beda. Itu namanya perjanjian hasil. Oke, atau hubungan hasil. Oke, kita kembali lagi, maaf terdistraksi dari pertanyaan yang ada di layar. Oke, nah di sini kita lihat perbaikan kulit dari efek kemerahan. Tadi yang kita sebutkan kan salah satu efek buruk dari sinar matahari atau sinar UV itu UVB itu menyebabkan kemerahan dan peradangan pada kulit. Nah ini ada penelitiannya dengan penggunaan sensei suru dia mengalami perbaikan dari mulai digunakan sampai dengan minggu keempat itu hasilnya cukup baik dibandingkan dengan zat yang lain. Oke, baik. Next slide. Oke, nah kecerahan kulit, tingkat kecerahan kulit ini juga kita bisa lihat adanya dari glutathione tadi. Semakin kita bisa lihat bahwa konsentrasi tertinggi itu di 0,5%, kulit itu mengalami tingkat kecerahan yang optimal. Oke, begitu juga dengan keelastisannya. Jadi RRT dan L value itu adalah hanya metode penelitian. Jadi cara mengumpulkan, cara pengolahan data-data yang dilakukan penelitian. Oke, jadi kulitnya cerah pada dari minggu kedua sampai minggu ke-8 kita lihat terlihat peningkatan yang signifikan. Kemudian elastisitasnya juga dari minggu kedua sampai dengan minggu ke-8 kita lihat terdapat perubahan yang lebih baik. Oke, next slide. Nah, kemudian pemutihan kulit. Jadi kalau saya sebenarnya lebih senang menggunakannya itu kata cerah ya. Nah, pencerahan kulit setelah diaplikasikan. Kok putus ya? Oke. Oke. Nah, ini adalah perubahan pencerahan pada produksi melanin ya. Produksi melanin di antara sensei suru dibandingkan dengan zat lain ya sebagai kontrol. Oke, kita lihat sensei suru lebih signifikan hasilnya. Next slide, Mas Angga. Nah, ini tadi dia uji klinis yang di awal tadi kita sebutkan. Yang uji klinis ini dilakukan oleh Mei-Ling Lee Health and Skin Center. Jadi kita lihat bisa perubahannya yang tadi dia setelah laser, kemudian menggunakan perawatan pasca terapi. Pasca terapi itu adalah treatment perawatan yang dilakukan setelah suatu tindakan. Nah, di sini setelah laser, kemudian pasien menggunakan sensei suru. Kita bisa lihat dari kombinasi perawatan tersebut dengan penggunaan pasca terapinya sensei suru, hasilnya perubahan signifikan dari hari pertama sampai dengan hari ke-6 ya. Kita lihat perubahannya cukup signifikan ya. Oke, dari tingkat kecerahannya, kemudian fleknya yang mulai memudar seperti itu, kemudian ada luka. Kalau tidak salah kemarin Dr. Beatrice menyebutkan yang di atas ini adalah luka, dan perbaikan dari luka itu juga cukup baik. Oke, next slide. Nah, kalau ini juga personal trial dari Mei-Ling Lee Health and Beauty Center. Ini adalah jadi di sini AGF-nya, epidermal growth factor itu sangat bekerja baik, juga didukung oleh beberapa ingredient terbaik yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Jadi di sini pasien ini adalah penderita pasien dengan kondisi kulit scar ya, atau bekas jerawat atau bopeng kalau bahasa awamnya. Kemudian dilakukan tindakan laser fraksional. Laser fraksional itu bertujuan untuk memboosting produksi kolagen baru dan memperbaiki tekstur kulit. Jadi dia memang setelah laser memang akan ada luka atau burning. Nah,
kemudian pada pasien ini pasien cowok, pasien pria, kemudian pada pasien ini dipakai sensesuru sebagai pasca terapinya. Ya, biasanya beberapa dokter itu tergantung menggunakan pasca terapinya itu biasanya ada yang mungkin antibiotik seperti itu, atau yang mungkin bersifat mengurangi inflamasi. Nah, di sini kalau dulu saya setelah melakukan tindakan laser fraksional memang menggunakannya adalah bahan-bahan yang bersifat mengurangi inflamasi ya. Nah, juga tapi kalau misalnya dibandingkan dengan yang ada di foto di layar, ini menggunakan sensesuru, menurut pengalaman saya, menurut hasil yang saya lihat, perbaikannya ini jauh sekali lebih baik. Jadi ini terjadi antara kalau nggak salah menurut dari pihak Meilingli ini di bawah 7 hari ya. Nah, apa yang menarik menurut saya kita bisa lihat, jadi proses perbaikan dari satu yang luka kering sampai dengan jaringannya itu naik, bisa dilihat di foto keempat paling bawah, itu bisa kita bandingkan dengan yang ada di sebelahnya, itu jaringannya terkoreksi dengan baik ya. Jadi di sini bisa kita pahami bahwa epidermal growth factor-nya itu bekerja ya. Nah, kemudian kita juga bisa bandingkan dari tone warna kulitnya juga lebih ya. Dan ini kalau memang ditanya ini tindakan dari sensesuru tidak ini dibantu ya. Jadi dalam hal ini personal trial-nya Meilingli mengkombinasikan laser fraksional untuk skarring bekas jerawat itu dikombinasikan dengan sensesuru sebagai pasca terapinya untuk melihat efek regenerasi sel yang dimiliki oleh sensesuru. Oke, next slide. Teman-teman biasanya kan pengen lihat tuh seperti apa ya. Nah, ini dia. Ini dia bentuknya. Ini sebenarnya silver, tapi nggak kelihatannya silver. Kemudian ini teksturnya. Nah, mantap nih. Nah. Ini teman-teman tes lapangannya teman-teman ya, tuh bisa dilihat. Iya. Boleh sekalian dikasih tahu dok cara pemakaiannya gimana dok? Cara pemakaiannya seperti biasa, kalau serum itu kita pompa 2. Kemudian dua kali kita pompa, kemudian di jidat, kemudian pipi sebelah kiri, sebelah kanan, kemudian di dagu, kemudian kalau ada sisanya di daerah hidung, baru kita spreading pelan-pelan. Kemudian karena dia dalam dunia anti-aging itu dipercaya gerakan juga mempengaruhi, sebaiknya dari atas ke bawah kalau di bagian pipi. Gitu. Nah, kondisinya seperti ini ya, teman-teman. Sekalianlah saya pakai. Sayang. Iya sayang dok. Itu apa, satu botol nggak sampai 1 rubi gitu. Nah, jadi dia saking lembutnya, kemarin juga Meilingli juga mencoba pada daerah-daerah yang delicate ya. Daerah delicate itu daerah yang sensitif seperti kelopak mata itu bisa di bawah mata itu bisa digunakan. Saya malah menggunakannya sampai ke bawah mata. Ya. Karena dia memang bahan yang digunakan memang gentle dan dia teknologinya nano. Oke. Dok, kalau misalkan saya misalkan mukanya jerawatan. Jerawatannya let's say kita bilang jerawat yang terbuka, Dok. Jerawat yang ya basah lah ya, gitu-gitu dia. Apa boleh Dok pakai sensesuru? Jadi gini, kalau tadi juga saya membaca bahwa kalau misalnya dia menggunakan jerawat aktif ini boleh nggak sih gitu? Nah, jadi kan artinya kan jerawatnya aktif ya. Bentar ya. Oh, bentar ya, saya lepas dulu. Halo? Ya. Halo. Nah, jadi kalau ya, misalnya gini. Aman Dok. Oke, nah jadi kan kalau misalnya jerawatnya aktif, ya permasalahannya kan lebih besar kalau jerawat itu kan penyebab utamanya satu adalah infeksi bakteri penyebab jerawat itu sendiri, kemudian penumpukan lemak, penumpukan minyak di pori dan kemudian pori itu tersumbat ya. Nah, kenapa di awal tadi saya menyebutkan bahwa ini pada kulit yang jerawatnya aktif, jadi karena tujuannya yang tidak maksudnya kurang tepat. Jadi kalau misalnya kamu jerawatan aktif, atasi dulu si jerawatnya
Tapi misalnya kalau jerawatnya sudah tidak aktif, misalnya dalam proses penyembuhan, artinya kan kita bisa lihat bahwa aktivitas bakteri penyebab jerawat itu tidak terlalu signifikan lagi, misalnya jerawatnya tinggal yang kecil-kecil seperti itu. Kalau kita di dunia medis ada sebutannya akne grade 1A atau akne grade 2-3. Nah, tapi misalnya kalau di dalam di lapangan kan kadang-kadang orang menyangka oh ya jerawatnya biasa gitu, padahal jerawatnya itu sudah sangat aktif. Maksud saya, kenapa saya sebutkan tadi bahwa kita butuh precaution untuk menggunakan serum ini, bahwa kamu atasi dulu jerawat gitu. Kamu atasi dulu jerawatnya, nanti menggunakan ini, karena sebagian kan tujuan utama dari serum ini sifatnya itu adalah anti aging ya. Kalau di dunia estetik itu anti aging dan anti akne itu adalah dua hal yang berbeda gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia hanya tinggal bekas jerawat atau jerawatnya tidak aktif lagi, boleh ya, boleh menggunakan si sensei suru. Apalagi sensei suru juga berfungsi untuk memperbaiki sampai ke pori. Kalau wanita biasanya itu kan sangat peduli dok, sangat peduli sama skincare, peduli banget loh. Mungkin ya. Bisa ada belasan skincare-nya. Nah, apakah sensei suru ini, maksudnya gini loh, kayak biasa saya kurang tahu juga ya, wanita itu maksudnya skincare-nya itu kan ada beberapa tahap gitu ya dok ya. Nah, sensei suru ini dipakainya di tahap keberapa? Dan mungkin ada pertanyaan juga, pasti saya jamin, kalau misalkan kita udah pakai sensei suru, apa skincare yang lainnya ini tetap masih harus dipakai, atau misalkan nggak usah dipakai, atau gimana nya dok mungkin? Oke, ya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ini adalah serum. Jadi kalau misalnya dikombinasi dengan skincare lain yang ada di rumah boleh gitu. Tetapi alangkah baiknya kalau saran saya berikan waktu serum ini untuk bekerja sendiri, ya, sendiri tanpa dicampur dengan yang lainnya. Mungkin nanti setelah kulit beradaptasi 1 sampai dengan 2 minggu, mungkin mau ditambahkan dengan krim malam yang bersifat mencerahkan juga boleh gitu. Karena serum ini sangat kaya sekali, sangat rich ya, sangat rich dia dari kandungannya. Jadi kalau misalnya menurut saya, kalau memang saat ini pun ada skincare yang ada di rumah, misalnya ada krim malam pencerah gitu, ya, jadi dia dihentikan dulu untuk sementara. Ya, tapi misalnya sabun, toner, kemudian tadi mau dilanjutkan dengan serum ini boleh. Tapi kalau siang hari penggunaannya setelah serum ini, misalnya mau keluar rumah atau setelah penggunaan serum ini pada siang hari, wajib menggunakan sunblock. Ya, sunblock adalah wajib. Nah, kemudian tadi saya juga lihat kalau dia menggunakan Hanamai ini tahapannya setelah apa? Jadi kalau dalam dunia skincare saat ini itu ada mulai dari tahapan cleansing, kemudian ada toning, ada toner. Nah, setelah toner itu ada essence ya. Essence itu yang lebih sifatnya konsentratnya yang lebih ringan dibandingkan dari serum. Nah, Hanamai itu adalah essence. Jadi kalau sudah terbiasa menggunakan Hanamai, gunakan Hanamai dulu, kemudian setelah meresap baru digunakan serum ya. Ya, setelah lumen white, setelah sensei suru lumen white ya. Oke. Terus ada tadi saya lihat dari pertanyaannya itu karena ini disebut menyembuhkan luka, memperbaiki luka atau wound healing untuk gangren gitu. Waduh, kalau gangren kan dia sudah infeksi ya, sudah infeksi. Jadi sebaiknya atasi dulu infeksinya. Jangan nanti ini dituang ke gangren ya, tidak boleh ya. Karena kalau memang sudah gangren artinya kan sudah ada pembusukan atau nekrosis jaringan, jadi ada jaringan yang mati juga, ada infeksi juga di sana, itu harus diatasin dulu, ya, diatasin dulu seperti itu, ya, jangan menggunakan sensei suru. Iya. Ini berarti kalau misalkan kita udah pakai Hanamai, kita udah pakai sensei suru, kita sunblock kalau keluar rumah pakai Lumin, terus kalau pulang di rumah pakai masker Aura Bright ya kan, udah mukanya pasti kayak orang Jepang, fix ya. 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 Dibuat di Indo apa khusus buat Indo atau udah dipakai di Jepang? Nah, pertanyaannya menarik. Jadi sensei suru ini sama seperti produk-produk lainnya yang dari AFC. Mungkin dibuatnya memang di Jepang, 100% buatan dari Jepang. Sampai saya kalau di kantor ada barang datang aja, kardusnya itu kardus buatan Jepang, teman-teman. Jadi nggak ada dibuka-buka, nggak ada apapun itu. Jadi semuanya benar-benar pure dari Jepang. Kenapa? Kalau misalnya kita ke Jepang, mungkin nanti kita ke Jepang nih, udah selesai corona, kita ke Jepang, terus kita cari, kok nggak ada sensei suru? Palsu ya, buatan Indo ya, atau apa gitu. Yang nggak juga, seperti yang kayak Pak Niko udah sering bilang,
produk-produk yang EFC ini nggak emang buatan Jepang, tapi nggak ada di Jepang karena kenapa? Karena emang khusus kan lagi itu Pak Eros sudah ada bilang, kita emang di Jepang itu di EFC udah ada tim riset khusus untuk market Indonesia. Emang mereka yang akan cocokin dengan kebutuhannya orang Indonesia. Jadi ya emang pasti ada di Indonesia aja. Ya, nggak mungkin kan sekarang kayak contoh deh kita bilang apa ya contoh? Oh, Subarashi atau SOP. Kenapa di Jepang kok nggak ada? Ya karena di Jepang nggak ada rendang, nggak ada sate, nggak ada gulai, maksudnya jarang. Mereka nggak ada yang ada gangguan-gangguan kesehatan yang karena makanan itu. Kita bisa bilang contoh simpelnya seperti itu, teman-teman. Nah, kalau kita cek juga saya kemarin kalau kita cek juga berdasarkan nomor notifikasi POM-nya, nanti akan keluar. Ini saya ngecek. Jadi nama pendaftarnya adalah HE Dermatech, tetapi pabrik pembuatnya adalah Shizuoka, Jepang. Kalau untuk tai lalat, itu termasuk flag nggak, Dok? Apa bisa disamarkan pakai Sensei Suru? Nah, tai lalatnya kan jenisnya ada yang biasanya ada yang dia cuma nevus, ada yang kalau yang ada yang nonjol gitu. Ada yang nonjol, ada yang melanositik. Jadi nonjol itu kayak kutil tetapi gitu lah bahasa awamnya ya, kayak kutil bertangkai. Jadi tumbuh ke permukaan kulit, dan ada juga yang ada di apa namanya di melanositik, artinya dia berbentuknya flat. Nah, kalau misalnya dia tai lalatnya itu sudah menonjol, ya tetap itu harus dilakukan tindakan. Jadi tindakannya bisa nanti dengan laser CO2 atau dengan kauter, harus diangkat dulu. Ya, harus diangkat dulu karena ini kan sudah akumulasi lama, sudah akumulasi yang pertumbuhan baru, jadi baru lagi. Jadi saya rasa kalau skincare apapun tidak akan sampai ke sana gitu. Tapi kalau misalnya setelah diangkat kemudian bekasnya itu menggunakan Sensei Suru, jadi penyembuhannya juga akan lebih baik seperti tadi hasil laser laser scar atau laser operasional yang dari Mei-Ling Lee itu tadi kan pasca terapinya menggunakan Sensei Suru hasilnya jauh lebih baik. Kita sekarang bahas tentang hair restoration. Oke. Hair restoration ini ada yang tanya, saya nggak tahu ini pertanyaan benar atau gimana, yang dokter bisa jawab mungkin. Dok, Sensei Suru itu kan ada pattern hair restoration. Apakah kalau misalkan kita pakai di muka kayak dokter barusan, ntar mukanya jadi penuh bulu, Dok? Karena kan ada hair restoration. Oke. Nah, jadi yang disebut dengan hair restoration di sini adalah salah satu efek dari EGF tadi dalam mendukung atau switch hair growth cycle. Jadi siklus hidup rambut. Harus ada folikel rambutnya dulu gitu ya. Tapi jangan jadi folikel rambut yang disebutkan di sini adalah rambut ya. Folikel yang benar-benar rambut. Jadi bukan kayak rambut-rambut halus di jenggot atau di ini gitu. Nah, kemudian kalau memang ditanya ini menumbuhkan, jadi kalau di wajah kan nggak ada beneran hair follicle gitu loh. Jadi hanya bulu-bulu halus saja. Jadi yang dimaksudkan di hair restoration itu adalah folikel rambut. Jadi tenang saja bahwa jika digunakan di wajahnya nggak akan numbuh bulu kok. Ya, ini yang bertanya saya pasti tahu sudah pernah mengalami efek samping dari salah satu penggunaan bahan aktif ya. Ya ada yang malah numbuh bulu. Oke. Ya begitu. Teman-teman saya juga banyak sih, Dok, tapi kan nggak pakai ini juga Suru, ada pertanyaan. Itu ada pertanyaan tadi saya lihat, apakah setelah laser boleh menggunakan Sensei Suru sebagai pasca treatment? Nah, ini yang harus dikomunikasikan karena tiap provider atau tiap para operator baik itu dokter yang melakukan tindakan maupun klinik yang melakukan tindakan ini punya regulasi dan aturan sendiri-sendiri ya, karena ini akan terkait dari mesin yang digunakan, teknik yang digunakan. Jadi tidak bisa serta-merta Anda, aku laser, habis itu aku pakai Sensei Suru. Tidak bisa. Ini harus dikomunikasikan dulu dengan dokter yang bersangkutan yang merawat. Jika nanti memang dari beliau, kalau misalnya kita sebagai pasien kemudian dirawat oleh dokter tersebut, kita misalnya bisa menyampaikan dengan baik produk kita, kandungan di dalamnya. Jadi kalau memang menurut beliau oke, baru. Karena ini tidak semua provider atau tidak semua orang yang melakukan tindakan laser itu menyetujui ya. Gitu.
Jadi kalau memang kita melakukan tindakan di itu di satu tempat, jadi kita harus komunikasikan. Ya. Untuk rambut, nah kalau untuk rambut itu dipakainya itu tetap yang kayak dokter tadi atau gimana? Nah ini ada yang Iya, tetapnya dipakainya seperti itu, langsung. Jadi kalau dari penelitian yang saya baca terhadap herin placenta itu memang direct. Jadi mungkin direct tetap ditaruh di tangan krimnya atau langsung ditaruh di kepala, Dok. Misalkan kulit Jadi kalau kepala misalnya gitu. kan berarti kan kita butuh bantuan orang lain tuh. Misalnya saya ada botak di sini kan, saya butuh bantuan orang lain. Biasanya yang cowok-cowok sih itu yang biasanya di androgenik tipe 2 dan tipe 3 alopesianya ada di sini. Jadi kan kita butuh bantuan orang lain. Cuman kalau misalnya ya wajahnya udah dipakai nih, oke, 3,3 juta gampang lah gitu. Saya mau pakai untuk rambut biar rambut saya sehat, misalnya karena rontok ya bisa. Kalau mau tidur tuh dibuka dulu satu demi satu dan dioles. Dan besok paginya teman-teman. Ya. Mantap. Itu ya teman-teman caranya ya. Jadi kalau bisa langsung ke itu aja. Maksudnya ke kulit kepalanya aja yang bagian mungkin emang menurut teman-teman tipis gitu kan. Usia berapa sih pakainya? Usia berapa sih pakainya? Iya. Nah, nanti jadi gini, kalau mulai usia berapa dipakai karena ini karena serum ini sifatnya lebih lagi di atas lagi hipoalergenik atau bahkan dia karena dia memiliki paten menghambat histamin rilis atau pelepasan dari histamin itu. Jadi sebenarnya dia sangat gentle untuk dipakai kulit yang sensitif sekalipun. Tetapi alangkah bijaknya jika kita usia berapa kita sesuaikan dengan kondisi wajah yang bersangkutan. Misalnya pada usia di bawah 20-an yang saat ini yang sering yang pada umumnya yang bermasalah itu pada anak-anak menjelang pada usia pubertas adalah jerawat. Ya, jerawat karena produksi minyak yang meningkat seiring dengan peningkatan hormon. Jadi yang sebaiknya yang diatasi sesuai dengan kondisi wajah ya. Tapi kalau misalnya wajahnya baik-baik saja, kemudian ada juga yang kering ya, pada usia-usia remaja itu ada yang kering sekali, walaupun misalnya sudah dikasih bermacam-macam atau konsumsi air putihnya juga sudah oke, tetapi tetap wajahnya kering, kemudian mau dicobain dengan sensi suhu aman. Dari semenjak kayak contoh dokter tadi pakai kayak begitu, kita harus tunggu berapa lama sampai serumnya meresap ke dalam wajah, dan kita berapa lama itu kita baru boleh aktivitas. Sama ada yang tanya lagi tadi sebentar. Itu kan usia udah. Oh jadi ya itulah maksudnya berapa lama sih dok waktu yang dibutuhkan untuk meresap sampai ke dalam meresap, habis itu baru kita boleh aktivitas lagi. Sebenarnya dan berapa kali? Sorry. Dan berapa kali dok? Dan berapa kalinya bisa dipakai 2 kali ya, pagi dan malam. Oke. Kemudian kalau misalnya dia ditanya bahwa dia gampang meresap, dia gampang meresap sebenarnya. Jadi kalau ditanya berapa lama, setiap orang kan kulitnya itu ada yang cepat, ada yang lambat meresapnya. Nanti kita lihat saat dia sudah tidak terlalu, sebenarnya kalau begitu sudah dioles ke kulit ya kan. Nah kulit itu kan dia mulai meresap, apalagi ini juga partikelnya nano ya. Nah kemudian berapa lama dia untuk menggunakan serum selanjutnya, misalnya sunblock katakan itu, saat dia sudah dilihat menyerap gitu. Mungkin kalau ini dari saya oles sampai tadi dia mengering mungkin nggak sampai 2-3 menit seperti itu. Yang penting nyaman digunakan karena dia aktif lagi. Misalnya jangan sampai saya menggunakan mengoles kembali dengan masih belum terlalu lembab, belum terlalu meresap, saya oles sunblock, nanti malah sunblock saya itu jadinya white cast. White cast itu tidak spreading, tidak menyebar dengan sempurna. Oke, itu ya teman-teman ya, pakainya 2 kali, yang efektif itu pagi dan malam ya dok. Dan tunggu ya sekitaran kira-kira mungkin 5 menit, 10 menit udah oke kali ya dok ya? Udah oke. Ya, jadi jangan dipakai banyak-banyak teman-teman, soalnya akibatnya ada 2. Yang satu, kantongnya kering, ya kan? Yang kedua, ntar kalau udah pakainya misalkan sehari dia pakai 5 atau 6 kali, kebanyakan ntar jadi nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, ngomongnya bahasa Jepang lagi, ntar pusing kan. Dark pore yang disebutkan dalam paten itu, apakah hyperpigmentasi pada kulit atau blackhead? Oke, baik. Jadi ini pertanyaannya menarik.
Jadi dapur yang disebutkan dalam paten itu, jadi dia menjelaskannya juga secara kompleks ya, secara kompleks. Jadi kalau misalnya dia disebutkan di dalam paten bahwa noda hitam itu bisa dimulai dari tingkat pori ya, tingkat pori. Nah, jadi misalnya kalau misalnya pada tingkat pori, jadi dia menyebutkan bahwa dari hasil penelitian itu yang dicegah teroksidasi itu adalah elastin dan keratin yang terperangkap di dalam pori ya. Nah, sementara kalau kita ketahui kalau blackhead ya, blackhead itu juga teroksidasi. Kalau kita bicara blackhead, dia tidak hanya keratin dan elastin saja, banyak sekali yang terperangkap di dalamnya, ada sebum, minyak gitu. Jadi kalau memang dari hasil penelitian, ini saya pegang hasil penelitiannya, dia tidak secara serta-merta menyebutkan bahwa itu adalah blackhead ya, blackhead. Jadi dia lebih mengarah kepada ibaratnya skin coating ya. Skin coating itu biasanya kalau kulit, kemudian kalau mobil itu kan ada coat-nya ya, kalau kita ngecat tuh ada coat-nya. Nah, yang disebutkan di sini dia juga yang disebutkan coating itu adalah kalau dia terlapisi oleh sesuatu yang teroksidasi. Okay. Nah, tapi kalau misalnya kita berbicara apakah dia bisa untuk blackhead ya, karena dia tadi itu adalah bisa blackhead ya, ini kita bicara blackhead teman-teman. Blackhead itu adalah komedo ya, jerami yang paling rendah ya. Komedo ada whitehead, ada blackhead. Tapi kalau kita bicara apakah dia bisa mengurangi blackhead dan whitehead, karena dia sudah meregulasi kelembapan di atas permukaan kulit, kemudian dia juga bersifat memperbaiki tekstur pori-pori kulit. Kalau ditanya bisa membantu, kalau menurut saya bisa membantu, gitu. Tapi tidak secara direct, ya, gitu. Ya. Karena kalau misalnya kita bicara blackhead, nanti kita akan bicara mengenai harusnya kita bicara mengenai beta hidroksi acid, ya. Beta hidroksi acid itu adalah salah satu eksfoliator, ya. Zatnya itu adalah salicylic acid yang memang targetnya adalah blackhead. Dok, kalau misalkan saya punya bekas luka, atau misalkan luka itu karena jatuh atau karena operasi yang menjadikan kulit saya jadi keloid. Nah, itu bisa ketolong nggak sih dok pakai sensei suru, atau misalkan nggak bisa? Gitu dok. Oke. Jadi gini, kalau keloid, kalau kita udah bicara keloid berarti ada terbentuk jaringan baru, ya, jaringan baru. Kemudian kecuali tadi misalnya saya luka di wajah tergores, kemudian saya oles, tapi berarti kan dia dari tingkat proliferasi sel awal dia ikut bekerja kan. Tapi kalau misalnya sudah terbentuk jaringan baru, yaitu keloid tadi, mau dikasih sensei suru pun karena dia sudah sesuatu yang baru. Jadi dia tidak ikut, jadi IGF tidak akan mengenal dia untuk diperbaiki gitu. Tetapi kalau misalnya di treatment maksudnya dilakukan penyembuhan keloid gitu. Nah, kemudian keloidnya turun gitu, kemudian terjadi proses perbaikan luka. Dan dibarengi dengan sensei suru mungkin bisa, tapi jangan berharap langsung dari sensei suru. Nah, itu dia tadi kenapa kita harus merawat luka kalau ada di wajah. Misalnya luka-luka yang ringan, goresan pun tercakar, kadang-kadang kita tidak aware ya, tidak aware bahwa dia bisa menjadi keloid. Saya punya salah satu yang sangat mengganggu sekali ya. Ini awalnya adalah luka tercakar waktu itu, cuman dia memang agak sedikit naik ya, seperti keloid, tapi tingkat keparahannya belum terlalu parah, cuman kalau diperhatikan akan mengganggu. Jadi kadang-kadang dikirain itu adalah pembesaran kelenjar, tapi enggak, awalnya itu adalah tergores. Nah, kalau orang yang yang belum pernah atau jarang menggunakan skincare sebelumnya, misalnya contoh, Mas Angga pakai skincare nggak sih? Saya pakai, tapi cuman Vaseline dok. Vaseline itu saya juga nggak tahu itu buat apa. Yang putih itu. Nah, jadi contohnya Mas Ang, pada kulit yang jarang atau belum tersentuh, sering terpapar dengan bahan-bahan aktif dari skincare, biasanya responnya jika kita kasih suatu bahan aktif skincare itu responnya lebih cepat dibandingkan orang-orang yang sudah lama terpapar kulitnya dengan skincare. Tapi itu pun kembali lagi, rules yang nomor 1 itu adalah kulit itu adalah personal. Tiap orang itu beda-beda, sangat kompleks, yang pemahamannya tidak terlalu gampang untuk dipahami. Itulah kenapa sampai saat ini industri dari skincare itu, baik klinik maupun produk-produk over the counter itu sangat booming dan
sangat ini, karena kalau misalnya sudah ditemukan satu yang cocok untuk semua orang, yang cocok untuk semua kulit, industri akan terhenti sampai di situ gitu. Tapi karena kulit itu sangat kompleks ya permasalahannya, adaptasinya, makanya lah skincare itu sangat diburu orang saat ini dan menggeliat gitu.